Cerita dibuka dengan seorang gadis kecil bernama Nona yang bertanya kepada ibunya mengapa ia tidak boleh menggunakan sihir di luar rumah. Ibunya menjelaskan bahwa sihir menakutkan bagi manusia, dan karena itu para penyihir harus hidup berpura-pura sebagai manusia biasa. Dari sini, pembaca mengetahui bahwa hubungan antara manusia dan penyihir tegang, dan penggunaan sihir di depan umum sangat berbahaya. Beberapa tahun kemudian, Nona tumbuh menjadi gadis remaja. Ia dan ibunya hidup sederhana di sebuah kota, di mana Biro Pengawasan Sihir sering menangkap penyihir yang ketahuan menggunakan kekuatannya. Ibunya selalu mengingatkan Nona agar tidak menggunakan sihir di luar rumah, karena terlalu berisiko bagi keselamatan mereka. Suatu hari, saat sedang terburu-buru, Nona menggunakan sihirnya untuk menjahit baju yang robek dengan cepat. Ia menyebut sihirnya Altoire, sihir yang bisa menyatukan kembali benda-benda yang terbelah. Namun tindakan itu menegaskan bahwa ia masih sangat tergantung pada kekuatannya, walaupun tahu itu bisa membahayakan dirinya bila dilihat orang lain. Keesokan harinya, kota menjadi gelisah. Beredar kabar bahwa Biro Pengawasan Sihir telah menangkap seorang penyihir di blok sebelah, blok 16. Setelah tetangga melihatnya menggunakan sihir, Nona dan ibunya merasa khawatir karena mereka hidup sangat dekat dari tempat kejadian. Ibunya berkata, "Aku tak bisa menyalahkan mereka. Sulit bagi penyihir untuk tidak menggunakan sihirnya sama sekali." Meski dilarang, Nona memutuskan keluar rumah untuk mengembalikan buku temannya Lovi, seorang gadis ceria yang tahu rahasia bahwa Nona adalah penyihir. Sebelum pergi, ibunya mengingatkan, "Aku berjanji pada ayahmu untuk melindungimu. Jangan gunakan sihirmu di luar rumah." Namun Nona tetap pergi dengan tenang, berusaha terlihat seperti gadis biasa. Nona tiba di rumah Lovi, di mana suasananya hangat dan ramai. Namun ternyata Lovi sedang bermasalah. Kacamatanya pecah, dan ia ketakutan jika ibunya tahu. Lovi memohon pada Nona untuk memperbaikinya dengan sihir. Nona ragu, tapi akhirnya mengalah karena tidak tega. Dengan sihir Altoire, Nona menyatukan kembali pecahan kacamata itu tanpa meninggalkan bekas. Lovi terkagum-kagum, dan mereka tertawa bersama. Namun percakapan mereka terpotong saat Lovi menyebut soal penyihir yang tertangkap di blok 16. Seketika suasana menjadi tegang. Keduanya sadar betapa berbahayanya menggunakan sihir, bahkan di antara teman. Beberapa waktu kemudian, Lovi tanpa sengaja menjatuhkan topinya ke atas pohon. Ia mencoba memanjat untuk mengambilnya, sementara Nona panik di bawah. Lovi menenangkan Nona dan berkata, "Aku satu-satunya yang tahu kau penyihir selain ibumu, kan? Jangan khawatir." Namun situasinya menjadi berbahaya ketika Lovi hampir jatuh. Nona berteriak panik, menunjukkan konflik batin antara menjaga rahasia sihir dan menyelamatkan teman. Suatu hari, Nona dan Lovi sedang bermain di taman. Topi kesayangan Lovi tersangkut di dahan pohon tinggi. Dengan percaya diri, Lovi mencoba memanjat untuk mengambilnya sendiri, meski Nona memperingatkannya bahwa itu berbahaya. Lovi berhasil mengambil topinya. Namun saat hendak turun, kakinya terpeleset dan hampir jatuh. Spontan, Nona menggunakan sihirnya untuk menyelamatkan Lovi dengan benang sihir Altoire yang membungkus kaki Lovi dan menggantungnya di udara. Lovi terkejut dan bingung melihat dirinya terselamatkan oleh benang yang muncul dari udara. Ia menatap Nona dengan mata membulat dan bertanya pelan, "Nona, kau penyihir?" Nona tampak ketakutan dan panik. Ia menyadari bahwa rahasia besarnya baru saja terbongkar. Lovi, yang awalnya kaget, ternyata tidak marah atau takut. Ia malah merasa takjub dan penasaran.
Ia bertanya pada Nona hal-hal aneh yang ia dengar tentang penyihir. Benarkah kalian butuh darah manusia untuk sihir? Apa kalian makan manusia? Nona tentu saja menolak semua rumor itu. Ia menjelaskan bahwa penyihir tidak sekejam yang orang pikirkan. Lofi lalu tersenyum lega dan berkata, "Kalau begitu, tidak ada yang menakutkan dari penyihir." Mereka akhirnya tertawa bersama. Lofi berjanji tidak akan melaporkan Nona ke pihak berwenang dan akan menyimpan rahasianya selamanya. Ia bahkan menyebut Nona sebagai penyelamatku karena telah menyelamatkan hidupnya. Bagi Nona, momen itu menjadi pertama kalinya ia merasa memiliki teman sejati. Hubungan keduanya semakin dekat. Nona dan Lofi sering bertemu dan berbagi cerita, bahkan saling menggoda. Nona berkata, "Andai semua manusia seperti kamu, Lofi." Mereka sepakat menjaga rahasia itu, hanya di antara mereka berdua. Saat Lofi bertanya apa rahasia kecil mereka disebut, Nona menjawab sambil tersenyum, "It's a secret." Malam harinya, Nona pulang ke rumah. Ibunya menegurnya karena pulang terlambat, tetapi Nona tampak bahagia setelah hari yang menyenangkan. Namun, suasana hangat itu berubah ketika ibunya menanyakan sesuatu dengan nada tegas. "Kau tidak menggunakan sihir di depan Lofi lagi, kan?" Nona terdiam, lalu mengakui bahwa Lofi sudah tahu dirinya penyihir. Ibunya marah besar dan memperingatkan bahwa selalu ada kemungkinan seseorang sedang mengawasi. Nona berteriak, "Aku tahu semua itu, tapi Lofi berbeda. Dia sudah tahu selama 7 tahun dan tidak pernah memberitahu siapapun." Namun sang ibu tetap bersikeras bahwa manusia tidak bisa dipercaya, karena mereka sudah melihat terlalu banyak penyihir ditangkap hanya karena ketahuan menggunakan sihir. Nona pun menahan tangis dan berkata, "Ayah manusia kan? Lalu kenapa aku tak boleh punya teman manusia?" Ibunya terdiam. Nona kemudian berlari ke kamarnya sambil berteriak bahwa seharusnya sang ibu dari semua orang adalah yang paling bisa mengerti dirinya. Malam itu, ibunya termenung sambil memandangi foto mendiang suaminya. Seorang manusia. Ia berkata lirih, "Aku mengerti. Aku sungguh mengerti." Keesokan harinya, Nona masih merasa bersalah dan canggung dengan ibunya. Dalam hatinya ia mengingat semua nasihat sang ibu. Jangan percaya siapapun. Jangan biarkan siapapun tahu jati dirimu. Jangan gunakan sihir di luar. Berpura-puralah jadi manusia biasa. Namun dalam pikirannya, Nona sadar, jika ia terus hidup seperti itu, ia akan hidup sendirian sampai mati. Saat berjalan di kota, Nona melihat kerumunan orang. Ia mendekat dan terkejut mendapati bahwa Biro Pengawasan Sihir sedang menginterogasi seseorang. Ternyata itu Lofi. Petugas menuduh Lofi mengenal seorang penyihir dan menuntut agar ia mengaku. Lofi yang ketakutan mencoba menyangkal, tapi petugas terus mendesak. "Kami mendapat laporan pagi ini. Kau memperbaiki kacamata yang rusak kemarin. Tapi pagi ini, kaca itu sudah utuh sempurna. Kau kenal penyihir, bukan?" Nona yang bersembunyi di antara kerumunan menatap dengan wajah pucat, ketakutan kalau rahasianya akan terbongkar. Lofi berusaha keras berbohong, mengatakan bahwa ia memperbaiki kacamatanya sendiri tanpa sihir. Namun penyidik tidak percaya. Mereka menantangnya untuk memperbaiki sesuatu di tempat, jika memang bisa tanpa sihir. Salah satu petugas berkata dingin, "Toko reparasi di kota ini butuh 3 hari untuk memperbaiki kacamata. Tapi punyamu kembali utuh dalam semalam. Kecuali kalau kau menggunakan sihir." Wajah Lofi berkeringat, dan Nona yang menonton dari kejauhan mulai gemetar, menyadari bahwa temannya sedang diambang bahaya karena perbuatannya sendiri. Biro Pengawasan Sihir terus menekan Lofi agar menyebutkan siapa penyihir yang memperbaiki kacamatanya.
Ia dituduh telah dibantu oleh penyihir berbahaya dan diminta mengungkapkan nama orang itu. Lofi ketakutan, tetapi tetap bungkam, meski kerumunan mulai berteriak. Katakan namanya, tidak ada alasan untuk melindungi penyihir. Ibunya berusaha menenangkan situasi dan memohon pada petugas untuk membicarakan hal itu secara pribadi. Namun tentara menodongkan pistol dan mengancam akan membunuh mereka jika tidak ada pengakuan. Wajah Lofi pucat, matanya gemetar, dan tekanan semakin hebat. Komandan Biro Sihir menodongkan pistol ke arah Lofi dan bertanya dengan dingin, "Kau lebih memilih keluargamu dibunuh oleh penyihir atau olehku di sini dan sekarang?" Ancaman itu membuat Lofi gemetar hebat. Air matanya jatuh saat ia menatap kerumunan, dan di antara mereka, ia melihat Nona berdiri. Wajahnya penuh ketakutan dan rasa bersalah. Kerumunan berteriak lagi, "Katakan namanya, katakan saja." Akhirnya, dengan suara bergetar, Lofi menunduk dan menyebut nama itu. "Nonon, Ewin." Begitu nama itu keluar, kerumunan langsung berbalik. Tentara berlari ke arah Nona dan menyeretnya dengan kasar. Nona jatuh ke tanah, wajahnya kaget, sementara Lofi hanya bisa menangis tanpa henti. Petugas memastikan identitas Nona dan berkata dingin, "Gadis dengan rambut dikepang itu, dia penyihir." Kerumunan mulai berteriak dan marah. Mereka menatap Nona dengan jijik dan ketakutan, seolah semua keburukan berasal darinya. Tentara menodongkan senjata ke arah keluarga Lofi. Meskipun Lofi berteriak bahwa hanya dia yang tahu rahasia Nona, petugas menembak kedua orang tuanya tanpa ragu. Lofi menjerit histeris, "Ibu, ayah!" Nona terkejut dan hanya bisa menatap tubuh sahabatnya yang berlumuran darah. Komandan berkata dingin, "Yang melindungi penyihir akan mendapat nasib yang sama." Nona berteriak marah dan sedih, menuntut alasan mengapa mereka menembak keluarga manusia. Namun komandan menjawab tanpa emosi, "Mereka yang menutupi penyihir sama berbahayanya dengan penyihir itu sendiri." Ia memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Nona. Gadis itu melawan, berusaha kabur, tapi akhirnya ditahan dengan tangan terikat. Ketika tentara mencoba menyeretnya, Nona berteriak keras, "Altoar!" Benang sihir keluar dari jarinya dan mengikat sepatu para tentara ke tanah. Mereka terkejut, tidak bisa bergerak. Namun komandan hanya menatapnya dingin dan berkata, "Sihir menjahit tidak berguna, tapi cukup merepotkan." Meski berusaha keras, Nona akhirnya ditangkap lagi. Ia terisak sambil menunduk, merasa putus asa. Kerumunan mencemooh, menyebutnya penyihir kotor. Nona menangis dan menyesali segalanya. Ia memikirkan kembali kata-kata ibunya. "Jangan gunakan sihirmu di luar rumah." Ia menangis lirih, berkata, "Aku seharusnya mendengarkan. Kalau saja aku tidak menggunakan sihir itu, Lofi tidak akan ditembak." Wajahnya hancur dalam rasa bersalah yang dalam. Tiba-tiba, suara keras mengguncang kota. Dinding jalan pecah dan angin berputar seperti badai sihir. Dari kepulan debu muncul Ibu Nona. Wajahnya tegas dan penuh amarah. Ia menatap pasukan dengan dingin, lalu berkata, "Kau telah menyentuh anakku." Dengan gerakan tangannya, sisir sihir di tangannya memancarkan cahaya besar. Ia mengucapkan mantra, "Kazora, sihir penggabung." Puluhan jarum raksasa sihir muncul dari udara dan menusuk para tentara. Satu demi satu mereka terhempas oleh kekuatan luar biasa. Kerumunan berteriak ketakutan. Ibu Nona berdiri di tengah jalan. Rambutnya berkibar oleh energi sihir yang luar biasa. Ia menatap tajam komandan yang kini terkejut dan berteriak panik, "Penyihir lain, tembak dia." Peluru-peluru ditembakkan, tapi semuanya terpental oleh dinding sihirnya. Ia membalas dengan sihir yang menghancurkan barisan pasukan Biro Sihir. Nona yang masih di tanah
hanya bisa menatap kagum sekaligus takut. Kekuatan ini, sekuat itu, sihir yang dilepaskan ibunya bukan hanya menyelamatkan Nona, tetapi juga menghancurkan separuh kota. Warga berlarian panik dan biro sihir memerintahkan mundur. Namun di tengah kekacauan itu, Nona berbisik lirih. "Semua ini salahku." Air matanya jatuh di antara debu dan darah, menandai akhir bab yang kelam dan menyayat hati. Setelah ledakan besar yang menewaskan banyak tentara, Ibu Nona segera menarik tangan anaknya dan berteriak, "Nona, ayo pergi." Mereka berlari di tengah reruntuhan kota yang hancur akibat sihir besar yang dilepaskan sang ibu. Untuk pertama kalinya, Nona melihat betapa dahsyatnya kekuatan sihir ibunya. Kekuatan yang mampu menghancurkan seluruh barisan pasukan dan bangunan sekaligus. Sihir bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Nona menatap reruntuhan dengan mata lebar, ngeri sekaligus kagum. Sang ibu membawa Nona naik ke sapu terbangnya dan berkata singkat, "Naik." Dengan cepat mereka terbang meninggalkan kota, sementara teriakan para tentara menggema di belakang mereka. "Kejar mereka, mereka kabur." Saat terbang tinggi menembus langit, Nona menatap ke bawah dan melihat kota yang kini hanya tinggal puing dan asap. Ia menggenggam erat tubuh ibunya dan menangis. "Maaf ibu, aku benar-benar minta maaf. Semua ini salahku." Air matanya jatuh, membasahi punggung ibunya. Namun sang ibu hanya diam, menatap jauh ke depan, fokus melarikan diri. Dalam perjalanan melintasi lembah, sang ibu mulai berbicara dengan suara lembut namun getir. Ia mengungkapkan rahasia masa lalunya. "Kau tahu, aku pernah bilang ayahmu meninggal sebelum kau lahir, bukan? Sebenarnya, ayahmu meninggal karena melindungiku. Mereka dulu hidup di kota lain, damai dan bahagia. Ayah Nona, seorang manusia biasa, menyembunyikan identitas istrinya yang penyihir. Ia adalah sosok yang penuh kasih, selalu membantu dan melindungi keluarganya. Dia tahu aku penyihir, tapi tak pernah takut. Dia selalu bilang, 'Selama kau ada di rumah ini, kau aman.' Namun suatu hari, karena satu kesalahan kecil, tirai rumah tersibak dan seseorang melihat ibunya memegang tongkat sihir. Laporan disampaikan ke biro sihir. Pasukan datang menyerbu. Ayah Nona memberi waktu bagi istrinya untuk kabur, berkata, 'Selamatkan anak kita.' Ia menjadi umpan agar mereka bisa melarikan diri. Sejak hari itu, ibunya menyimpan rasa bersalah dan trauma mendalam. Sang ibu menatap Nona dengan mata lembut. "Aku ingin kau bisa memilih hidupmu sendiri. Bukan karena kau penyihir, bukan karena kau manusia, tapi karena kau, Nona." Ia menegaskan bahwa Nona adalah anak dari dua dunia, darah manusia dan penyihir. Ia tidak ingin anaknya tumbuh membenci manusia meskipun dunia telah memperlakukan mereka dengan kejam. Nona menangis terseduh dan memeluk ibunya erat. "Aku mengerti, Ibu. Aku tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi." Mereka terbang menembus awan, menuju tempat baru untuk memulai hidup kembali. Sang ibu berkata, "Di kota berikutnya, kita akan hidup lebih baik. Tak ada yang tahu siapa kita." Nona mengangguk sambil menatap matahari terbit di cakrawala. "Aku tidak akan mengulang kesalahan yang sama." Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sejenak. Tiba-tiba, sebuah lingkaran sihir raksasa muncul di langit di depan mereka, penuh dengan simbol aneh dan cahaya merah. Sang ibu terkejut. "Lingkaran sihir? Di sini?" Beberapa moncong senjata muncul dari dalam lingkaran. Senjata manusia yang dipadukan dengan sihir. "Gun muzzles," seru Nona. Sang ibu langsung berusaha menghindar sambil memeluk Nona, tapi sudah terlambat. Sebuah peluru sihir menembus udara dan meledak tepat di depan mereka. Sang ibu menoleh cepat dan mendorong Nona dengan sihir benang untuk menjauhkannya.
"Nona, pergi." Tubuh Nona terpental jauh dan jatuh ke arah jurang. Sementara ibunya terkena tembakan langsung. Ledakan besar mengguncang langit. "Ibu!" Teriakan Nona menggema, namun suaranya tertelan oleh suara tembakan berikutnya. Nona jatuh dari ketinggian. Tubuhnya terlilit benang sihir yang tersisa dari ibunya, seolah masih berusaha melindunginya. Ia terhempas ke dalam air dan tenggelam. Sementara di kejauhan, suara komandan biro sihir terdengar dingin. Tepat sasaran. Sang ibu lenyap di antara awan dan api, meninggalkan Nona sendirian di dunia yang penuh kebencian terhadap penyihir. Kembali ke kota, para petugas biro meneliti lingkaran sihir yang digunakan. Seorang ilmuwan melapor pada komandannya. "Senjata sihir bekerja dengan sempurna. Kita bisa menjatuhkan penyihir dari jarak jauh." Komandan baru, Chief Garte, menjawab tenang namun menyeramkan. "Penelitian kita terus berkembang. Cepat atau lambat, semua sihir di dunia ini akan berada di tangan kita." Ia memerintahkan untuk mengumpulkan mayat penyihir yang tertembak, untuk dijadikan bahan eksperimen. Adegan beralih ke bawah air. Nona tenggelam perlahan di sungai yang dalam. Rambutnya terurai seperti benang-benang sihir yang putus. Ia mengingat masa-masa kecilnya bersama ibunya. Sarapan hangat, senyum lembut, dan boneka beruang kecil di tangan. "Ibu, maaf, aku sudah membuatmu menderita." Gelembung udara terakhir keluar dari bibirnya, dan layar berubah menjadi gelap. Sementara itu, dari kejauhan, Chief Garte berdiri di atas reruntuhan, menatap langit dengan dingin. Cepat atau lambat, semua sihir akan menjadi milik biro. Setelah tenggelam di sungai akibat ledakan dan jatuh dari langit, tubuh Nona akhirnya terbawa arus hingga ke tepi sungai di sebuah hutan yang sunyi. Air mengalir pelan di sekelilingnya, membasahi wajah dan rambut kepangnya yang kini kusut dan berat oleh lumpur. Pakaiannya compang-camping, tubuhnya penuh luka memar, dan napasnya nyaris tak terdengar. Ia masih hidup, tapi hanya setengah sadar. Langit di atasnya memantulkan cahaya senja yang suram, seolah turut berduka atas tragedi yang baru terjadi. Di tengah keheningan hutan, langkah kaki lembut terdengar mendekat. Dari balik pepohonan, muncullah seorang wanita berambut panjang hitam bergelombang, mengenakan pakaian sederhana berwarna terang. Wajahnya tampak tenang namun tajam. Sorot matanya memancarkan rasa iba sekaligus kewaspadaan. Wanita itu berhenti di depan tubuh Nona yang tergeletak tak berdaya di pinggir air. Ia memandangi gadis muda itu dengan ekspresi tercampur antara kaget dan cemas. "Seorang anak gadis, apa yang terjadi padamu?" Ia berjongkok perlahan, mencoba memastikan bahwa Nona masih bernapas. Melihat luka-lukanya dan bekas sihir di sekitar tubuhnya, ia menyadari sesuatu yang tidak biasa. Aura samar dari sihir masih bergetar di udara. Wanita itu kemudian mengangkat Nona dengan hati-hati, menatap wajah pucat gadis yang tak sadarkan diri itu. Ia bisa melihat air mata yang masih tersisa di sudut mata Nona. Bukti bahwa gadis sambil menatapnya, wanita itu berbisik pelan, "Kau juga seorang penyihir, ya?" Udara di sekitarnya terasa hening dan penuh ketegangan. Wanita itu menatap ke arah langit, ke arah kota yang jauh di belakang mereka. Tempat asap hitam masih membubung dari puing-puing. Ia tahu, gadis ini pasti datang dari sana. Dari tragedi yang menelan begitu banyak nyawa. Wanita misterius itu berdiri di pinggir sungai, menggendong tubuh Nona yang pingsan. Daun-daun berjatuhan di sekitarnya, tertiup angin sore. Narasi penutup muncul. Hari-hari damai yang dulu dijahit dengan kebahagiaan kini telah terkoyak di ujung benang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.